Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, yang terhormat kepada Abi Hamidah selaku pengasuh pesantren Seperti melalui Bani Fidah, kepada segenap jajaran purus dan teman-teman semuanya saya cintai. Semuanya, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fikih jinayah atau bab jinayah, yaitu bab tentang hukum pembunuhan. Nah, yang pertama, dasar hukum jinayah sendiri yaitu jinayah atau suatu pembunuhan itu adalah perbuatan keji atau biadab yang melanggar nilai kemanusiaan. Nah, jadi dengan itu maka hukumnya itu, hukum jinayah itu seorang pelaku itu harus mendapat balasan yang setimpal, dan hukum yang ada di dalamnya disebut dengan qisas. Nah, jadi ada jadi jiwa manusia itu dibagi menjadi dua. Yang pertama jiwa yang dilindungi dan yang kedua adalah jiwa yang boleh dilenyapkan. Oke, lanjut. Macam-macam pembunuhan. Yang pertama ada pembunuhan sengaja atau qatl al-amd. Contohnya, kalau pembunuhan sengaja dia itu sangat niat dan dia itu melakukan, contohnya dia menembak, memukul dengan alat-alat berat dan lain-lain. Terus yang kedua, pembunuhan semi sengaja, yaitu pembunuhan yang mana seorang pelaku itu tidak niat melakukan tetapi ia melakukannya, contohnya melempar dengan benda yang ringan. Terus yang terakhir, pembunuhan karena kesalahan. Nah, dalam artian pelaku itu salah perbuatan, salah maksud dan kelalaian. Contohnya, seseorang yang berkendaraan, dia menabrak seseorang sampai dia itu meninggal. Nah, hukum dari ketiga pembunuhan tersebut, yang pertama, kalau pembunuhan sengaja dihukumi diat mughaladah atau secara bayar tunai. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja hukumnya itu diat berat atau diat mughaladah juga. Yang terakhir, pembunuhan karena kesalahan, jadi dikenakan diat dan kafarat atau denda. Yang terakhir, hikmah menghindari pembunuhan yang pertama itu tidak terjadi lagi permusuhan, terciptanya keadaan aman dan tentram, terpeliharanya hak manusia, menghargai harkat dan martabat manusia, serta membatasi ruang gerak manusia agar dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, lanjut tentang diat dan kafarah. Diat, dasar hukum diat itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab-sebab diat sendiri itu, yang pertama, pembunuh dimaafkan atau dimaafkan. Yang kedua, pembunuh melarikan diri. Yang ketiga, matinya pelaku pembunuh. Yang terakhir, seorang pelaku pembunuh adalah membunuh mukimin yang secara tidak sama. Nah, macam-macam diat itu, yang pertama diat mughaladah atau diat berat, yang kedua ada diat mukhaffafah atau diat ringan, diat penuh serta diat setengah. Oke, lanjut ke kafarat. Kafarat itu merupakan suatu denda yang harus dibayar karena melanggar perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, kafarat itu ada beberapa, yaitu kafarat membunuh orang dan membunuh binatang buruan. Nah, kafarat atau denda ketika seseorang membunuh orang, maka ia diwajibkan memerdekakan hamba sahaya atau budak. Tapi jika ia tidak mampu membayar, maka dia diwajibkan puasa selama 2 bulan. Hikmah menghindari kafarat, yang pertama, merasa tenang. Yang kedua, pelaku itu akan taubatan nasuh atau taubatan yang sebenarnya. Yang terakhir, terwujudnya keamanan. Oke, lanjut. Terakhir ada tentang qisas. Nah, qisas sendiri itu adalah ketetapan hukum dalam pembunuhan. Dasar hukumnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat-syaratnya, yang pertama, ikhtiar atau dengan cara terpaksa. Yang kedua, dilakukan langsung oleh pembunuhnya. Yang ketiga, pembunuh itu seorang yang mukallaf. Yang keempat, pasti terdapat faktor sengaja. Yang kelima,
Terdapatnya bukti, kemudian 2 saksi. Terakhir adalah hikmah menurut kisos. Yang pertama itu kriminal di dunia itu semakin berkurang atau terjadinya perbunuhan atau perbuatan yang tidak senonoh. Terus juga menegakkan keadilan, menghindari rasa dendam seseorang, dan terakhir itu kisos itu melakukan suatu perbuatan yang preventif atau pencegahan satu perbuatan yang dicegah oleh masyarakat. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.